Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Nailatul Aqsa dengan NIM 24043035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pajak bumi dan bangunan P5L, khususnya sektor perkebunan dan perhutanan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya yaitu pajak terutang tersebut ditentukan oleh keadaan objek pajak, yaitu bumi dan atau bangunan. Sementara keadaan subjek pajak tidak ikut menentukan atau tidak ikut mempengaruhi besarnya pajak. PBB ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak bumi dan pajak bangunan yang akan dikenakan terhadap subjek pajak. PBB dikenai tarif pajak tunggal yaitu sebesar 0,5%. Selanjutnya yaitu PBB sektor perkebunan. Diatur dalam regulasi peraturan DJP nomor Per/31/PJ/2014. Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan kegiatan usaha perkebunan. Subjek pajaknya yaitu orang atau badan yang secara nyata memiliki hak dan atau memperoleh serta menguasai manfaat atas bumi dan atau bangunan atas objek pajak perkebunan. Sementara objek pajaknya yaitu bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Bumi yaitu merupakan permukaan tanah atau perairan dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contohnya seperti sawah, ladang, kebun, dan lain-lain. Sementara bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contohnya seperti rumah tempat tinggal, bangunan usaha, gedung, taman mewah, kolam renang, dan sebagainya. Nah, bumi atau bangunan yang berada di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yaitu meliputi yang pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan izin usaha perkebunan untuk budidaya. Yang kedua, yaitu usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan izin usaha perkebunan. Berikutnya yaitu kawasan usaha kegiatan perkebunan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha. Sedangkan yang kedua, yaitu wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Berikutnya yaitu objek PBB sektor perkebunan dalam lingkup bumi yaitu terdiri dari 6 areal. Yang pertama, areal produktif yaitu areal yang berada di dalam kawasan kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman perkebunan. Yang kedua, yaitu areal belum produktif, meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan. Yang ketiga, yaitu areal tidak produktif, yaitu areal yang berada di kawasan kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Berikutnya, yang keempat, areal pengaman, yaitu areal yang berada di dalam kawasan kegiatan usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan.
Kemudian yang kelima, areal emplacement, yaitu areal yang berada di kawasan kegiatan usaha perkebunan yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya. Terakhir, areal lainnya yaitu areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan namun tidak dikenakan PBB perkebunan. Ada beberapa istilah dalam PBB perkebunan. Yang pertama, nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan apabila tidak ada transaksi jual beli, NJOP ini bisa ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau bisa juga dengan NJOP pengganti. Yang kedua, yaitu standar investasi tanaman, yaitu sejumlah biaya, tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Berikutnya yaitu perhitungan pajak. Nah, dasar pengenaan dari pajak bumi dan bangunan ini adalah NJOP. Untuk memperoleh NJOP, kita harus menjumlahkan NJOP bumi dengan NJOP bangunan. Nah, untuk NJOP bumi itu sendiri diperoleh dari total luas areal objek pajak yang dikenakan dikali dengan NJOP bumi per meter persegi. Begitu pula dengan bangunan, yaitu total luas bangunan dikali dengan NJOP bangunan per meter persegi. Nah, setelah itu, untuk mencari NJOP untuk perhitungan PBB adalah dengan mengurangi NJOP yang merupakan gabungan dari NJOP tanah dan bangunan tadi, kemudian dikurangi dengan NJOP TKP, yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak, yang biasanya besarannya itu ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah maksimal 24 juta rupiah. Ada dua kondisi. Yang pertama, jika NJOP-nya kecil dari 1 miliar, maka NJKP atau nilai jual kena pajaknya adalah 20% dari NJOP. Sementara, jika NJOP-nya lebih besar dari 1 miliar, maka NJKP-nya adalah 40% dari NJOP. Sehingga bisa disimpulkan, rumus dari PBB terutang adalah 0,5% dikali dengan NJKP. 0,5% merupakan tarif tunggal dari PBB yang kemudian dikalikan dengan nilai jual kena pajak. Atau bisa juga dirincikan menjadi PBB terutang sama dengan tarif atau 0,5% dikali dengan 20% atau 40%. Nah, ini dipilih dan disesuaikan. Jika NJOP-nya kecil dari 1 miliar maka gunakan 20%. Sementara jika NJOP-nya lebih besar dari 1 miliar, maka gunakan 40%. Kemudian dikalikan dengan NJOP yang merupakan gabungan dari NJOP tanah dan bangunan tadi, kemudian dikurangi dengan NJOP TKP. Berikutnya yaitu contoh soal. PT Sawit Seberang adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Sumatera Utara yang memiliki atau menguasai atau mendapat manfaat dari tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut. A. Tanah. Ada areal produktifnya, yaitu yang pertama, usia tanaman 2 tahun seluas 100 hektar kelas 178 dengan nilai 1.700.000 per meter persegi dengan standar investasi tanaman yaitu 2.795.000 per hektar. Yang kedua, tanaman sudah menghasilkan yaitu seluas 300 hektar kelas 178 dengan standar investasi tanaman 5.646.000 per hektar. Ada areal emplacement, ada kantor, gudang, dan pabrik. Kantor seluas 0,5 hektar kelas 140 dengan nilai 14.000 per meter persegi, gudang 1 hektar kelas 147 dengan nilai 10.000 per meter persegi, dan pabrik seluas 2 hektar kelas 147. Nah, yang kedua yaitu bangunan.
ada kantor, gudang, dan pabrik. Kantor seluas 500 meter persegi, kelas 072 dengan harga 700.000 per meter persegi. Gudang 1000 meter persegi, kelas 078 dengan harga 505.000 per meter persegi. Dan pabrik seluas 4.000 meter persegi dengan kelas 084 seharga 365.000 per meter persegi. Diminta, hitunglah PBB tahun 2013 atas perkebunan tersebut bila NJOP TKP-nya senilai 10 juta rupiah. Nah, berikut penyelesaiannya. Kita cari dulu NJOP tanah. Tanah tadi ada areal produktif dan areal investment. Yang pertama areal produktif atau areal kebun. Ada usia tanaman 2 tahun, seluas 100 hektar. Nah, sementara harganya tadi yaitu 1.700 per meter persegi. Artinya, kita harus mengubah terlebih dahulu satuan hektar ke meter persegi, yang mana 1 hektar itu adalah senilai 10.000 meter persegi. Sehingga 100 dikali 10.000 dikali 1.700 peroleh 1.700.000 juta. Kemudian standar investasi tanamannya yaitu tadi seluas 100 meter persegi, artinya tidak perlu diubah lagi. Sehingga 100 dikali 2.795.000 sama dengan 279.500.000 rupiah. Yang kedua, tanaman sudah menghasilkan 300 dikali 10.000 untuk mengubah hektar ke meter persegi, kemudian dikali dengan 1.700 didapat 5.100.000 juta. Kemudian standar investasi tanamannya 300 dikali 5.646.000 diperoleh 1.693.800.000 rupiah. Berikutnya yaitu areal investment. Kantor tadi seluas 0,5 hektar sehingga diubah dulu menjadi meter persegi, yang artinya 0,5 dikali 10.000 dikali 14.000 dapat 70 juta. Kemudian gudang 1 dikali 10.000 dikali 10.000 dapat 100 juta. Kemudian pabrik 2 dikali 10.000 dikali 10.000 dapat 200 juta. Nah, untuk memperoleh NJOP tanah yaitu menjumlahkan semua elemen-elemen dari areal kebun dan areal investment, dan diperoleh angkanya 9.143.300.000 rupiah. Berikutnya yaitu mencari NJOP bangunan. Ada kantor seluas 500 meter persegi tadi, yang artinya langsung saja dikalikan dengan harganya, tidak perlu diubah lagi. Berarti kantor yaitu 500 dikali 700.000 diperoleh 350 juta. Kemudian gudang 1.000 dikali 505.000 diperoleh 505 juta rupiah. Dan pabrik seluas 4.000 dikali 365.000 diperoleh 1.460 juta rupiah. Sehingga NJOP bangunannya yaitu dijumlahkan menjadi 2.315 juta rupiah. Berikutnya, untuk mencari NJOP tanah dan bangunan, yaitu kita jumlahkan saja NJOP tanah tadi 9.143.300.000 rupiah ditambah dengan 2.315 juta dan diperoleh 11.458.300.000 rupiah. Nah, kemudian NJOP tanah dan bangunan ini dikurangi dengan NJOP TKP yang diketahui oleh soal tadi, yaitu sebesar 10 juta. Sehingga diperoleh NJOP untuk perhitungan PBB-nya sebesar 11.448.300.000 rupiah. Nah, ini merupakan dasar dari pengenaan pajak untuk perhitungan PBB terutangnya. Sehingga PBB terutang yaitu 0,5% tarifnya dikali dengan 40%,
Karena di sini NJOP-nya lebih dari 1 miliar, jadi kita gunakan 40%. Kemudian dikali dengan 11.448.300.000 rupiah, sehingga didapat besaran PBB terutangnya yaitu 22.896.600 rupiah. Selanjutnya yaitu sektor perhutanan, diatur dalam regulasi peraturan DJP nomor per strip 42 strip PJ strip 2015. Pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan kegiatan usaha perhutanan. Nah, subjek pajaknya yaitu wajib pajak orang atau badan yang mempunyai hak dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan sebagai objek yang dikenakan pajak. Objek pajaknya yaitu meliputi bumi dan bangunan yang berada di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan. Sektor perhutanan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu hutan alam dan hutan tanaman. Hutan alam yaitu hutan produksi yang di dalamnya telah bertumbuhan pohon-pohon alami dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa pemanenan atau penebangan dan penanaman. Sementara hutan tanaman yaitu hutan produksi yang dibangun dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Berikutnya yaitu objek pajak perhutanan untuk bumi, yaitu meliputi areal perhutanan yang dikelompokkan menjadi yang pertama, areal produktif, yaitu areal hutan yang telah ditanami pada hutan tanaman atau areal blok tebangan pada hutan alam. Yang kedua, yaitu areal belum produktif, yaitu areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami pada hutan tanaman atau areal hutan yang dapat ditebang selain blok tebangan pada hutan alam. Kemudian yang ketiga, areal tidak produktif merupakan areal di kawasan perhutanan yang tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perhutanan. Contohnya seperti sungai, penyangga, kawasan setempat, atau kawasan dikuasai oleh pihak ketiga. Selanjutnya yaitu areal emplacement, yaitu areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perhutanan termasuk areal jalan yang diperkeras. Yang kelima, areal pengaman adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perhutanan seperti parit, pagar, tanggul, kanal, lock ponds, lock yards, dan sebagainya. Nah, lock ponds yaitu areal perairan di dalam hutan yang digunakan untuk tempat penimbunan kayu, sementara lock yards yaitu areal daratan di dalam hutan yang digunakan untuk tempat penimbunan kayu. Dan terakhir, areal lainnya yaitu areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang tidak dikenakan PBB perhutanan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang PBB. Nah, objek pajak kehutanan yang kedua yaitu bangunan. Bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan yang terletak di dalam kawasan yang diberikan hak pengusahaan hutan. Contoh bangunan yaitu gudang penyimpanan peralatan, rumah dinas petugas hutan, pos jaga, dan sebagainya. Berikutnya adalah hak pengusahaan hutan yang terdiri dari dua. Yang pertama, izin usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, yaitu meliputi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,
izin pemungutan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu, hak pengusahaan hutan, dan hak pemungutan hasil hutan. Dan yang kedua, izin lainnya yang sah, yaitu meliputi penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi. Berikutnya contoh soal. Jadi, untuk perhitungan pajak, tarif, dan istilah-istilah itu hampir sama antara perkebunan dan perhutanan. PT Wanasetra, sebuah perusahaan pengelolaan hutan tanaman industri, memiliki atau menguasai atau mendapat manfaat dari bumi dan bangunan dengan rincian sebagai berikut. Ada tanah, yaitu meliputi areal produktif, log ponds, area lainnya, dan emplacement. Areal produktif, nah tanah yang ditanami komoditas hutan industri dan telah menghasilkan, yaitu terdiri dari tanaman sonokeling seluas 500 hektar, kelas 161 dengan nilai 5.000 per meter persegi. Sementara standar investasi tanamannya yaitu Rp2.930.800 per hektar. Kemudian tanah yang belum menghasilkan yaitu sonokeling tahun keempat seluas 100 hektar, kelas 161 dengan standar investasi tanaman Rp2.427.800 per hektar. Sementara sonokeling tahun kelima yaitu 200 hektar, kelas 161, standar investasi tanamannya seharga Rp2.769.800 per hektar. Ada log ponds, yaitu berupa perairan seluas 20 hektar, kelas 191 dengan harga Rp480 per meter persegi. Ada area lainnya berupa rawa dan payau seluas 50 hektar dengan kelas 200 seharga Rp140 per meter persegi. Dan areal emplacement berupa pabrik 10.000 meter persegi, kelas 182 seharga Rp1.200 per meter persegi. Gudang seluas 5.000 meter persegi, kantor 1.000 meter persegi, dan perumahan 10.000 meter persegi dengan masing-masing kelas 182. Nah, kemudian ada bangunan dengan pabrik seluas 3.000 meter persegi, kelas 090 seharga Rp225.000 per meter persegi. Kemudian gudang seluas 500 meter persegi, kelas 090. Kantor 200 meter persegi, kelas 086 seharga Rp310.000 per meter persegi. Dan perumahan 1.000 meter persegi, kelas 090. Diminta untuk hitung PBB yang menjadi kewajiban PT Wanasetra tersebut apabila MJOP TKP-nya ditentukan sebesar Rp10 juta. Maka penyelesaiannya yaitu, yang pertama kita tentukan dulu MJOP tanahnya, yang meliputi yang pertama areal produktif, tanah yang sudah menghasilkan tanaman sonokeling, yaitu tadi seluas 500 hektar. Artinya kita ubah dulu ke meter persegi, yaitu 500 dikali 10.000 dikali 5.000 diperoleh 25 miliar. Sementara standar investasi tanamannya 500 hektar, langsung saja dikalikan dengan Rp2.930.800 diperoleh Rp1.465.400.000. Kemudian tanaman yang belum menghasilkan yaitu sonokeling tahun keempat 100 hektar, kita ubah lagi menjadi meter persegi, yaitu 100 dikali 10.000 dikali 5.000 didapat 5 miliar. Dengan standar investasi tanamannya 100 hektar langsung saja dikali dengan Rp2.427.800 diperoleh Rp242.780.000. Kemudian sonokeling tahun kelima yaitu 200
Kita ubah lagi ke meter persegi, yaitu 200 dikali 10.000 dikali 5.000 diperoleh 10 miliar. Kemudian standar investasi tanamannya 200 dikali 2.769.800 diperoleh 553.960.000. Berikutnya ada log ponds 20 hektar, kita ubah ke meter persegi. 20 dikali 10.000 dikali 480 rupiah didapat 96 juta. Kemudian area lainnya 50 dikali 10.000 dikali 140 didapat 70 juta. Dan areal emplacement pabrik 10.000 sudah per meter persegi, artinya langsung dikalikan saja. 10.000 dikali 1.200 diperoleh 12 juta. Gudang 5.000 dikali 1.200 didapat 6 juta. Kantor 1.000 dikali 1.200 didapat 1.200 juta. Perumahan 10.000 dikali 1.200 diperoleh 12 juta. Nah, untuk mendapatkan NJOP tanah, kita jumlahkan poin 1, 2, 3, dan 4. Kita jumlahkan semuanya, didapat NJOP tanah sebesar 42.459.340.000 rupiah. Berikutnya yaitu kita cari NJOP bangunan. Diketahui tadi pabrik seluas 3.000 meter persegi. Langsung saja dikalikan dengan harganya yaitu 225.000 diperoleh 675 juta. Kemudian gudang 500.000 dikali 225.000 diperoleh 112.500.000 rupiah. Kantor 200 dikali 310.000 didapat 62 juta. Dan terakhir perumahan 1.000 dikali 225.000 diperoleh 225 juta. Sehingga NJOP bangunannya yaitu 1.074.500.000 rupiah. Berikutnya, untuk mengetahui NJOP tanah dan bangunan, kita jumlahkan NJOP tanah yang tadi senilai 42.459.340.000 dengan NJOP bangunan senilai 1.074.500.000 rupiah, sehingga diperoleh NJOP tanah dan bangunan yaitu 43.533.840.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan NJOP TKP-nya yang diketahui oleh soal yaitu 10 juta. Diperoleh NJOP sebagai dasar perhitungan PBB-nya yaitu 43.553.840.000 rupiah. Nah, angka ini akan menjadi dasar pengenaan pajak untuk perhitungan PBB terutang. Sehingga PBB terutang yaitu tarif 0,5% dikali dengan 40% karena NJOP-nya lebih dari 1 miliar. Kemudian dikali dengan 43.523.840.000 rupiah, sehingga diperoleh PBB terutangnya yaitu 87.047.680 rupiah. Baik, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.